dari editing video, bikin copywriting, content planner, sampai ngerti gimana caranya bikin campaign atau strategi untuk marketing, dan ngerti peran-peranan dari KOL spesialis. Aku dibimbing dari nol banget, diajarin gimana caranya pakai tools kayak Notion atau spreadsheet buat bikin content calendar. Dan juga di sini aku bener-bener diajarin lebih mendalam tentang marketing funnel. Dan yang paling berkesan banget di aku itu kita bener-bener diasah dari segi soft skillnya, mulai dari teamwork, terus juga leadership, gimana caranya kita membaur dengan teman-teman atau rekan-rekan yang ada di lingkungan kerja. Dan yang paling bikin wow banget gitu ya, waktu itu kita dikasih pematerian perbedaan dari IQ dan EQ, yang dimana itu benar-benar sangat dibutuhkan di dunia kerja gitu sebagai Gen Z juga. Dan di sini aku benar-benar mengembangkan soft skill aku dalam berkomunikasi juga. Aku bebas berekspresi, mengembangkan soft skill berkomunikasi atau public speaking, yang dimana menjadi bekal buat aku ke depannya. Suasana belajarnya juga benar-benar santai, tapi tetap dapat esensinya. Pokoknya the best banget deh. Terima kasih kepada PT Klorin Digital Media yang udah jadi bagian penting dalam proses belajarku sampai saat ini. Klorin, kreatif, fun, awesome. Halo semuanya, nama aku Faikiram Faujiah. Aku alumni PKL di PT Klorin Digital Media. Selama PKL di sini, aku tuh belajar banyak hal banget, khususnya sesuai dengan kompetensi keahlian aku waktu di SMK, yaitu bisnis digital. Salah satunya yang paling berkesan buat aku itu diajari dan dibimbing jadi seorang content creator gitu. Dibimbing dari awal kita buat content planning, content calendar, sampai akhirnya bisa mempublikasikan sebuah konten. Terus bermanfaat banget, utamanya khusus hidup aku gitu. Kenapa? Karena dari aku belajar menjadi content creator sama PKL, aku tuh bisa bangun personal branding aku, utamanya di Instagram. Selama belajar menjadi seorang content creator juga, aku belajar banyak hal, utamanya salah satu soft skill yang berkembang pesat dari diri aku, yaitu kemampuan public speaking aku jadi makin bagus semenjak aku PKL di sini gitu. Terus skill editing aku juga berkembang, dan manfaat yang aku rasakan banget, terus kayak berterima kasih banget ke PT Klorin tuh, karena aku masih muda banget kan sekarang, dan Klorin tuh salah satu pendukung di masa berkembangnya aku, perjalanan aku di masa muda ini. Terima kasih banget ke PT Klorin Digital Media karena udah bimbing aku selama PKL sampai akhirnya bisa menjadi diri aku sekarang. Terima kasih PT Klorin Digital Media, Klorin kreatif, fun, awesome. Halo, kenalin nama aku Lula. Aku alumni dari pelatihan Klorin. Ini aku belajar mengupgrade hard skill dan soft skill aku. Aku mengupgrade hard skill aku di bidang desain grafis. Yang awalnya desain aku nggak rapi walaupun sedikit, tapi belajar di Klorin semuanya harus detail. Aku juga belajar jadi fotografer, jadi talent, jadi videografer, kadang bantuin jadi editor. Banyak deh kalau hard skill di sini mah. Kalau soft skill aku juga belajar kalau ternyata afirmasi positif itu sangat bagus di lingkungan kerja, apalagi kita yang kerjanya tuh sebagai tim. Intinya, terima kasih ya PT Klorin atas ilmu yang telah diberikan kepada saya, sangat bermanfaat. Klorin, kreatif, fun, awesome. Halo, aku Della, aku alumni dari pelatihan bareng Klorin. Selama pelatihan ini, soft skill apa aja sih yang aku pelajari? Aku banyak belajar hal, contohnya seperti public speaking, biar kita lebih pede ngomong sama orang. Keberanian buat ambil keputusan. Leadership, dan jangan lupa kerja sama tim. Tapi aku juga dapat ilmu tentang perkontenan loh. Jadi ngerti tentang bikin hook yang bagus itu gimana, terus juga copywriting yang menarik itu juga gimana. Tentang konten pillar, aku juga belajar jadi mengerti. Aku juga jadi belajar tentang tools gitu loh, kayak Notion. Itu tuh buat kita bikin konten kalender. Nih ya, yang paling aku suka selama pelatihan di sini itu tuh nggak kaku. Jadi dikemasnya tuh secara fun, jadi ilmunya tetap dapat, tapi kita juga tetap enjoy. Pokoknya pelatihan di Klorin tuh worth it banget. Kalau ada lagi sih, aku sih yes. Nggak cuma nambah skill, aku juga jadi makin pede. Makanya dari situ aku bisa bangun personal branding aku biar lebih baik lagi. Terima kasih PT Klorin Digital Media yang sudah mendukung pertumbuhan aku selama ini. Klorin, kreatif, fun, and awesome. Hai.
Tes, tes. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, terdengar. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, kita mulai ya kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada para narasumber, tamu undangan, serta seluruh peserta pelatihan KADM yang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan yang luar biasa, yaitu pelatihan KADM atau Kreator Affiliate Digital Muda. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Jawara, Jagoan Wirausaha, tahun 2025. Kegiatan hari ini merupakan pelatihan kedua dari 4 rangkaian pelatihan KADM. Program KADM ini merupakan salah satu program yang luar biasa yang diselenggarakan oleh PT Klorin Digital Media yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta MGMP PKK Jawa Barat. Adapun pelatihan pada hari ini mengusung tema How to be Influencer yang nanti akan disampaikan oleh narasumber hebat kita. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, untuk menambah keberkahan pada pelatihan kali ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dapat membawa keberkahan serta menambah kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta pelatihan, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan serta peserta pelatihan yang telah bergabung secara virtual pada pelatihan KADM. Kami ucapkan salam hormat kepada Ibu Dr. Anne Sukmawati MMPD selaku Pembina SPW Jawa Barat, Ibu Dr. EN Rohaini MT selaku perwakilan pengurus MKKS Jawa Barat, Kang Adam Setianugraha selaku Wakil Direktur PT Klorin Digital Media, kemudian narasumber kita Coach Rima Permatasari selaku narasumber. Suaranya kalau Baik, gimana Ibu? Lanjut Bu bisa. Mohon maaf, tadi ke mute ya. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta pelatihan, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan serta peserta pelatihan yang telah bergabung secara virtual pada pelatihan KDM. Kami ucapkan salam hormat kepada Ibu Dr. Anne Sukmawati MMPD selaku Pembina SPW Jawa Barat, Ibu Dr. EN Rohaini MT selaku perwakilan pengurus MKKS Jawa Barat, Kang Adam Setianugraha selaku Wakil Direktur PT Klorin Digital Media, Coach Rima Permatasari selaku narasumber kita pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta guru pendamping dan siswa-siswi yang tergabung dalam program KADM, kemudian UMKM dan masyarakat umum yang bergabung pada program KADM.
Bapak Ibu peserta pelatihan yang kami hormati, untuk selanjutnya sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan negara, marilah kita secara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk bersikap hormat dan bagi yang memungkinkan dipersilahkan untuk berdiri. Untuk host mungkin dibantu untuk lagu Indonesia Rayanya. Jangan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan teknis agar kegiatan kita berjalan dengan tertib dan lancar. Yang pertama, dimohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian yang kedua, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silahkan gunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan fitur chat di Zoom. Kemudian mohon Bapak Ibu serta seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini karena di akhir sesi nanti akan ada hadiah menarik untuk peserta yang aktif, yang terpilih dan yang memberikan testimoni terbaik. Dan tidak kalah penting, dimohon untuk tetap on cam selama pelatihan berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu seluruh peserta. Sebelumnya, mari kita terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pelatihan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu, seluruh peserta pelatihan yang kami hormati, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini dalam bentuk screen capture. Untuk itu, kami mohon izin serta mengajak seluruh peserta untuk on cam dan mengatur posisi terbaiknya. Silakan Bapak Ibu.
dipersiapkan untuk posisinya dulu ya, kemudian on cam dulu. Kita akan mulai sebentar lagi untuk dokumentasinya. Nanti akan saya hitung mundur ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin saya mohon bantuan Pak Yudi ya untuk melanjutkan sesi dokumentasinya. Ya, siap Bu Delisa. Mohon maaf Pak Yudi. Belum ya. Siap, Mangga Bapak dan Ibu untuk dibuka on-camnya. Kita mulai ya. Dari teman-teman tim, mohon ada pemotretan hitungan mundur kita. Kita mulai dari hitungan mundur 3, 2, 1. Terus berikutnya 3, 2, 1. Berikutnya 3, 2, 1. Berikutnya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Berikutnya 3, 2, 1. Ya. Bisa berlanjut Ibu Delisa? Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, barusan terkendala teknis dulu. Setelah sesi dokumentasi selesai, kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu ada sambutan dari Ibu Pembina SPW Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ane Sukmawati MMPD. Kepada Ibu Dr. Ane, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Delisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia. Ada suara saya keterdengar nggak Pak Yudi? Pak, Jelas Bu, jelas. terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Senang sekali saya bisa bersama dengan Ibu Bapak. Pak Yudi bisa bantu saya share ini? Bentar, saya coba ya. Oke, bisa Pak Yudi saya. Kalau saya kesulitan dibantu ya Pak Yudi. Boleh. Udah Bu, bagus kelihatan. Udah ada ya? Udah. Ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi pada hari ini saya hanya ingin menyampaikan katakanlah sebagai motivasi begitu ya kepada Bapak Ibu guru, anak-anak siswa SMK, karena ini memang juga bisa untuk umum, untuk UMKM, ya masyarakat usia produktif ya. Harapan kami tentu saja mudah-mudahan kegiatan ini bermakna begitu ya. Pak Yudi kayaknya saya kayak bisa dibantu Pak Yudi ininya. Oke ya. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan ini lebih bersifat tujuannya adalah memberikan keterampilan digital dan pemasaran afiliasi ya gitu. Lalu meningkatkan. Nah, ini kan sekarang di mana semua pendidikan itu literasi, numerasi dan literasi. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga harus namanya concern, tetap terus membaca, lalu melihat satu peluang-peluang ya bagi siswa, bagi guru, lalu juga sebenarnya yang paling indah adalah kolaborasi.
kolaborasi antar generasi, antara wirausaha digital dan sebagainya. Lalu mendorong pemanfaatan potensi lokal dengan teknologi. Next, Pak Yudi. Punten. Nah, berikutnya adalah bagaimana maknanya bagi peserta. Satu barangkali yang ingin saya harapkan dari siswa adalah kita bisa membuat dan memonetisasikan konten digital, ya, memberikan peluang penghasilan bagi program afiliasi. Pak Yudi itu orang yang selalu concern itu ya, Pak Yudi ya. Saya sering mendengarkan melihat video-video Pak Yudi yang luar biasa. Di salah satunya beliau yang sangat luar biasa ini ya. Lalu tentunya meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kita harus punya namanya self confidence ya, rasa percaya diri. Dan juga jejaring dengan pelaku industri digital maupun kreatif. Next berikutnya Pak Yudi. Nah, ini bagaimana peran aktif siswa. Nah, ini begini, ada suatu diskusi, tapi mungkin saya juga ingin sekian tahun yang lalu Pak Yudi ketika saya menjadi guru, saya memang sudah purna bakti tapi tidak sudah purna tugas tapi tidak purna bakti gitu ya. Beda ya, artinya sudah tidak lagi menjadi pegawai negeri, tapi saya tetap begini anak-anak. Saya ingin juga memberikan kesempatan kepada mungkin ini semacam katakanlah motivasi kepada teman-teman guru. Ibu bapak, jangan berilah kesempatan kepada siswa bapak ibu untuk belajar. Mungkin siswa bapak ibu kalau yang namanya pelajaran PKK di kelas 11 ya Pak Idi ya. Tapi tidak ditutup kemungkinan sebenarnya anak kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahkan siswa-siswa yang sedang PKL. Kenapa? Begini Bapak Ibu. Anak-anak ini kan ada kesempatan dia juga bisa mendengarkan. Jadi berikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk belajar KIDM ini. Karena menurut saya ini sangat menarik. Dan saya lihat kemarin di running text suatu media televisi itu sampai diadakannya secara besar-besaran gitu. Artinya kreator affiliate digital muda ini sesuatu yang memang sedang diperlukan oleh anak-anak. Jadi tolong berikan kesempatan kepada siapapun untuk siswa untuk terus bisa belajar begitu ya maksud saya. Siswa, kalian adalah anak-anak generasi muda yang sangat luar biasa. Konsisten, tetap konsisten berkarya dan belajar cepat. Belajar, belajar dan terus belajar. Belajar itu long life ya. Saya sudah purna bakti, purna tugas, tapi saya tetap suka mendengarkan ini, tetap kenapa misalkan mendampingi teman-teman guru, siswa dan masyarakat karena saya juga ingin tetap belajar. Ya. Tolong bimbing guru dan fasilitasi siswa. Terlepas siswa itu apakah sudah alumni Pak Yudi ya, jangan tidak kasih kesempatan kepada alumni juga. Ya, jika masyarakat umum selama ikutan pelatihan di sini, aku benar-benar dibimbing dari awal banget, terjun langsung ke dunia konten kreator, mulai dari Saya lanjutkan ya. Jadi ibu bapak, tolong ajak semua siapapun. Barangkali saudara kita kan ada namanya masyarakat usia produktif. Jadi artinya kegiatan ini memang targetnya adalah 10.000 begitu ya. Jadi harapan saya adalah ibu bapak, teman-teman, anak-anakku sekalian, ajak aja teman kalian ya untuk bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Next berikutnya Pak Yudi. Nah, kita suka lupa ya. Sekarang itu banyak produksi atau produk-produk lokal yang bisa kalau saya bisa katakanlah dinaikkan ya, di scale up ya, dikemas demikian rupa dengan oleh anak-anak gitu ya, di mana produk-produk lokal itu bisa kita kembangkan lagi, kita kembangkan dengan menggunakan ini. Jadi budaya ini sekarang kalau saya perhatikan Bapak Ibu ya, sekarang kan banyak hidden gem baik itu food, lalu juga fashion ya, tempat-tempat yang tidak ini, dan juga untuk yang fun, untuk yang bidang pariwisata itu bisa dilakukan. Next berikutnya. Nah,
Saya selalu ingat, ini saya ingat sekali Bapak Ibu, di tahun 2012 ketika saya membuat satu tulisan, saya selalu menyampaikan budaya Sundanya, gitu ya. Silih asih, silih asuh, silih asah, dan satu lagi adalah silih wewangi. Artinya, harapan kami, harapan saya sebagai pencinta ya, pecinta pendidikan terutama di SMK untuk penguatan vokasi. Bapak Ibu jangan segan-segan untuk selalu berbagi. Jadi harapan saya kepada teman-teman, guru, siswa, ataupun masyarakat umum, silahkan berikan ilmu yang kalian dapatkan, yang ibu bapak dapatkan, yang Anda dapatkan selama pelatihan ini minimal ke 5 atau 10 orang. Ya. Lalu berikan itu apa semacam katakanlah buktinya gitu, lalu sampaikan kepada pihak Lorin. Kenapa? Karena kita ingin namanya selalu berbagi, desiminasikan ilmu yang kita punya. Jangan salah, ilmu yang ibu bapak berikan lalu didesiminasikan, itu ilmunya akan lebih bermanfaat. Ya, itu saja. Jadi nyaah kalemah cai, cinta potensi daerah, kembangkan potensi yang ada di daerah kalian, ya. Lalu ngabret jeng bener. Cepat, kita harus bekerja cepat, tepat, ya. Tapi juga harus berintegritas. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin memotivasi teman-teman guru. Saya tadi pagi melihat IG-nya Dirjen GTK bahwa sekarang katanya guru tuh punya 1 hari harus belajar. Kenapa kita tidak manfaatkan? Jadi ajak saja teman-teman guru Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu atau di lingkungan MG Bapak Ibu untuk bergabung di kegiatan KADM. Begitu juga siswa. Kalian kan suka punya namanya teman SD, teman SMP, atau SMA, atau komunitas apapun, diajak untuk bergabung. Mari kita selalu berbagi untuk ilmu yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya. Sedikit Pak Yudi, sedikit ke ataskan lagi. Nih, nah ini. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, harapannya adalah harus SDM sumber daya manusia itu harus berkembang. Akan muncul kreator-kreator muda yang membentuk ekosistem ekonomi digital lokal Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih kepada Bu Delisa, Pak Yudi, Kang Hadi, dan semua yang sudah terlibat kegiatan ini. Beliau-beliau adalah orang yang semua teman-teman di KADM itu adalah yang sudah menemani saya sejak tahun berapa ya Pak Yudi ya? 2019 Bu. Ya, 2019 ya. Tetap semangat. Saya juga lihat di beberapa kelompok teman-teman yang guru maupun guru utama guru ya, beberapa guru yang tetap belajar. Selamat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dr. Ane atas sambutan hangatnya serta semangat yang sangat luar biasa Ibu. Semoga semangat yang Ibu selama ini berikan bisa menjadi contoh bagi kita semua ya, bisa kita contoh. Luar biasa sekali beliau ini selalu mendampingi kita, selalu membimbing kita di SPW khususnya ya. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari PT Klorin, yaitu dari Kang Adam Setia Nugraha. Pada Kang Adam, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Delisa. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatan kali ini bisa ketemu lagi sama teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adam Setia Nugraha, Wakil Direktur dari PT Klorin Digital Media. Oke. Ini udah aman ya?
Udah bisa dimulai ya? Udah bisa dimulai, Bu ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, teman-teman. Eh, Kang Adam di sini cuma mau bilang bahwa sekarang ini dunia digital berkembang semakin pesat, semakin cepat. Bayangkan ya, teman-teman bangun pagi yang pertama dilihat pasti handphone. Itu artinya teman-teman pasti ada hal yang ingin dilihat, ada hal yang ingin diketahui. Kalau kata orangnya FOMO katanya ya, fear of missing out. Nah, teman-teman, hal seperti ini harus bisa kita manfaatkan. Kenapa harus bisa dimanfaatkan? Karena kita sebagai pelaku digital, kita bisa memanfaatkan tersebut merubah menjadi peluang. Peluang yang tentunya nggak muluk-muluk, bisa berubah menjadi uang. Nah, teman-teman, dengan KADM ini, kita di sini belajar bagaimana cara menjadi seorang kreator digital muda yang memang kelak akan dibutuhkan di dunia industri, di aneka industri. Karena saya yakin kelak konten ini tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki basic-basic digital, tapi semua perusahaan, semua bidang, semua jasa, saya yakin semua butuh konten kreator. Apalagi sekarang buat teman-teman yang mau menjadi wirausaha, ya, baik itu misalnya mau jualan produk tapi nggak punya produknya, itu bisa menjadi affiliate. Nah, di sini teman-teman belajar bagaimana cara menjadi affiliate yang bisa menghasilkan cuan tentunya. Nah, dengan KADM ini, Kang Adam harapkan teman-teman bisa menjadi wirausaha-wirausaha di bidang konten kreator. Teman-teman, tadi Ibu Ane menyinggung tentang budaya lokal. Teman-teman, bayangin, dulu ya Korea Selatan itu merupakan negara yang tertinggal, teman-teman ya. Bayangin, waktu itu pernah dalam satu saat Indonesia itu kirim puluhan kontainer ke Korea Selatan mie instan, teman-teman. Saking tertinggalnya Korea Selatan. Tapi bayangkan sekarang, lihat teman-teman Korea Selatan, mereka bangga akan budayanya, mereka bangga akan kulturnya hingga mereka bisa sekuat sekarang. Nah, kita sebagai bangsa yang sudah kuat, bangsa yang sudah settle gitu, teman-teman, yang sudah maju kalau menurut saya, tidak ada salahnya jika kita bangga akan budaya lokal kita. Terutama misalnya di sini karena kita programnya di Jawa Barat, maka bangga akan program Jawa Barat. Kasarnya itu kenapa kita nggak think lokal, act global gitu. Pikirin hal-hal yang sifatnya itu punya budaya, punya kultur, punya lokal. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita ngomongin tentang kultur, kita ngomongin budaya, itu pasti langsung dari hati. Segala sesuatu yang langsung dari hati itu pasti punya jiwa yang lebih, jiwa yang baik. Jiwa yang lebih, jiwa yang baik itu bisa menjadi pengaruh yang baik, teman-teman. Nah, jika teman-teman bingung budaya lokal apa yang bisa dikembangkan, budaya lokal apa sih yang bisa dijual, banyak teman-teman ya. Apalagi di Jawa Barat, banyak banget dari bahasa, tarian, seni, musik, ya, wisata, apalagi wisata teman-teman ya. Di setiap kabupaten kota di Jawa Barat itu punya wisatanya masing-masing. Buat orang Bandung, masa sih nggak tahu wisatanya apa aja? Banyak teman-teman ya. Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, semua punya masing-masing wisata uniknya. Nah, hal inilah yang diharapkan di program KADM ini bisa dikembangkan oleh teman-teman, bisa dijual oleh teman-teman. Dengan teman-teman membuat konten yang bisa mempengaruhi, ya, yang bisa mengajak orang-orang untuk datang berbondong-bondong melihat Jawa Barat.
tadi teman-teman ya, perbandingannya seperti di Korea Selatan. Mereka membuat budaya K-pop agar orang-orang berbondong-bondong melihat K-pop, melihat budaya Korea seperti apa. Kenapa kita nggak bisa, teman-teman? Padahal ya budaya kita itu bisa terbilang lebih kaya, teman-teman ya, lebih rich. Maka dari itu, yuk bareng-bareng di konten affiliate digital muda ini atau KADM untuk kembangin budaya lokal agar dunia melirik kita, agar dunia tahu bahwa Jawa Barat itu hebat, bahwa Jawa Barat itu caang kalau sekarang ya katanya ya. Nah, kalau bukan kita, para anak-anak muda, siapa lagi teman-teman yang bisa ngerangkul ya banyak orang supaya mau nonton, supaya mau lihat tentang keunikan Jawa Barat. Kalau bahasa Latinnya itu ada Vini, Vidi, Vici gitu ya kan. Jadi sebelum kita menaklukkan, kita harus lihat dulu. Gimana caranya lihat kalau kita nggak menyuguhkan? Pesan Kang Adam terakhir buat teman-teman, ya terutama buat teman-teman SMK ya, yang mau masuk ke program KADM ini, cintailah produk lokal, banggalah dengan budaya kalian, dan support terus kultur lokal. Ingat teman-teman, kalau kata peribahasanya itu ya, jangan sampai kita itu seperti kacang yang lupa kulitnya. Kita ini orang Sunda, kita harus bangga jadi orang Sunda. Buat teman-teman yang mungkin di luar Jawa Barat, ya di luar Sunda, nggak masalah teman-teman, kembangkan budaya lokal masing-masing. Karena itu menjadi nilai tambah yang luar biasa buat teman-teman. Itulah unique value dari teman-teman. Jangan malu terhadap budaya lokal. Karena ingat teman-teman, ya mau itu budaya Jepang, mau itu budaya Korea, di negaranya masing-masing itu disebut budaya lokal teman-teman, bukan budaya internasional. Ya, K-pop itu budaya lokalnya Korea. Ya, Japan style itu budayanya orang-orang Jepang. Kita punya budaya sendiri. Jangan malu teman-teman. Mereka bangga dengan budaya mereka, masa kita malu dengan budaya kita? Oke, mungkin terakhir dari saya teman-teman, di dalam KADM ini, yuk mari bersama-sama kita punya satu misi, satu visi ya tentunya, yaitu ingin Indonesia maju, para konten kreatornya juara, Jabar Caak. Terakhir, Klorin, kreatif, fun, awesome. Hatur nuhun. Luar biasa. Ya, terima kasih Kang Adam. Luar biasa sekali ya sambutannya serta ajakannya ya untuk lebih mencintai budaya lokal. Ya, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya setelah kita mendengarkan sambutan-sambutan dari beberapa tokoh inspiratif kita, tibalah kita pada kegiatan inti hari ini yaitu pelatihan KADM. Untuk selanjutnya mungkin kegiatan pemaparan materi dari program KADM ini akan dipandu langsung oleh moderator kita yang luar biasa, salah satu senior juga ya di SPW Jawa Barat khususnya Pak Yudi Hermawan. Beliau juga sebagai Ya, salah Bu. satu anggota pengurus di MGMP PKK Jawa Barat ya Bapak ya. Kepada Pak Yudi Hermawan, MM, saya persilahkan. Terima kasih Bu Delisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang pada acara kegiatan pelatihan. Insya Allah saya 2 jam ke depan ya, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan pelatihan konten kreator atlet digital muda atau KADM pada rangkaian kegiatan Jawara Jagoan Usaha Jawa Barat 2025. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Hari ini
pelatihan itu bukan sekedar pelatihan Bapak dan Ibu, tapi sebuah gerakan di mana gerakan anak muda yang kreatif untuk membuktikan bahwa di era digital peluang wirausaha sangat terbuka lebar bagi siapa saja yang mau belajar. Tidak muda, tidak tua, bahkan yang mau pensiun pun sekarang sudah mulai dilatih di dunia digital. Ada istilah literasi digital. Sampai ke pelosok desa. Saya pun kenapa tahu? Karena salah satunya saya pun diundang menjadi narasumber sebatas sebagai literasi digital di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Wah, ternyata era digital itu sudah luas. Hari ini alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita berbangga dengan ada program ini, sebuah program KADM dari SMK di Jawa Barat. Ini kita sambut dengan menarik ya, dengan baik dan kita ikuti karena terus terang ini pelatihan ini jarang dilakukan. Kadang-kadang kita pun harus bayar. Nah, ini gratis, tinggal menghadirkan bagaimana pola ke depan. Berharap kita tahu step dengan stepnya langsung ke prakteknya. Hari ini kami menghadirkan narasumber yang inspiratif dan sesi interaktif yang dirancang untuk membantu teman-teman mengasah skill, memahami strategi pemasaran affiliate, serta membangun personal brand yang autentik dan berdampak. Ini ya, saya pun merasakan sebagai moderator hari ini, nanti ada kiat-kiat juga dengan dari tim dari Klorin yang sangat luar biasa hari ini. Termasuk tadi juga dari Ibu Dokter Anne Sukmawati yang wah kita doakan semoga beliau tetap sehat, tetap semangat, tetap terus mendorong kita-kita semua karena tak terasa sudah berapa tahun kita berjalan dengan beliau. Ini saya dampaknya sangat sangat dirasakan. Termasuk Pak Ibu Dokter EN juga Kang Hardi selaku Direktur Klorin, Kang Adam yang tadi betul, wah hebat luar biasa. Dan nanti ada coach yaitu Rima Permatasari SPI, SPSI ya. Beliau adalah mentor Klorin Digital Media. Itu nanti kita dengarkan step-stepnya sehingga kita bisa menyimak dan bisa menerapkan. Intinya Bapak dan Ibu, konsisten. Ayo, kami persilakan Ibu Rima Permatasari. Beliau adalah salah satu penulis buku, influencer juga, coach juga, salah satu tim mentor di PT Klorin Digital. Kami persilakan. Siap, hatur nuhun Kang Yudi, Masya Allah. Dan saya juga mau berterima kasih dulu nih untuk KADM dan seluruh panitia yang terlibat sudah memberikan saya amanah dan kesempatan untuk sharing kepada seluruh peserta. Dan saya mau menyapa dulu yang terhormat Bapak Dr. Edi Purwanto MM selaku Kabid PSMK Distrik Jabar. Lalu yang saya hormati Dr. Ane Sukmawati MM MPD selaku Pembina SPW Jawa Barat. Yang saya hormati Dr. EN Rohayani MT selaku Perwakilan Pengurus MKKS Jabar. Lalu yang saya hormati Kang Hardi selaku Direktur PT Klorin Digital dan Kang Adam. Serta yang saya hormati seluruh kepala sekolah dan seluruh guru yang hadir hari ini sudah menyempatkan waktunya luar biasa dan yang saya cintai adik-adik seluruh peserta di kegiatan KADM kali ini. Mungkin ini bukan kegiatan yang pertama karena ini kegiatannya rangkaian ya. Di awal sudah pernah ada sesi dulu yang personal branding awal-awal. Lalu minggu lalu kalau tidak salah kita juga ada kegiatan yang tentang know yourself-nya ya, bagaimana cara menggali potensi diri. Nah, pertanyaannya dulu, apa ada yang baru ikut kelasnya hari ini? Jadi 2 kali yang sebelumnya nggak hadir. Supaya kita bisa sama-sama tahu nih siapa aja yang hadir lanjutan atau yang memang baru sempatnya hadirnya sekarang. Boleh yuk dijawab dulu di kolom chat. Kang Asum, saya baru join kelasnya.
Kalau boleh tahu dari mana nih Kak Asum? Mahesa, baru join juga ya. Anggi, Aprianti, Sinta Aulia dari Garut. Oke. Sutiono dari Garut, Bapak Sutiono. Lalu Rizka baru gabung juga. Wah, banyak juga ya yang ternyata baru gabung. Jadi ada beberapa yang mungkin belum kenal dan belum tahu apa aja yang udah dibahas di 2 minggu lalu ya rangkaiannya. Jadi kita kenalan lagi. Yang udah kenal jangan bosan-bosan buat kenalan sama Coach Rima karena mungkin ada beberapa yang belum kenal ya. Jadi izinkan saya untuk kenalan dulu. Waduh, sebentar. Luar biasa ya, ternyata dari minggu ke minggu selalu ada teman-teman yang terus ingin belajar dan pastinya saya ada di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, tapi mungkin secara experience ada beberapa langkah yang saya lebih mulai duluan sehingga sekarang penting untuk di-sharingkan agar teman-teman yang mau mulai lebih tahu nih kalau kata Kang Yudi tadi tipsnya gimana, triknya gimana, seperti itu. Saya izin share screen. Apa share screen-nya sudah masuk? Belum. 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 Udah, Kak, udah. Sudah. Nah, tema hari ini itu How to be Influencer. Tapi sebetulnya How to be Influencer ini adalah rangkaian dari 2 kegiatan yang kemarin. Kalau mau jadi influencer itu ternyata nggak tiba-tiba jadi influencer. Nah, itu tuh gimana, Terima? Nah, karena beberapa belum kenalan, jadi saya izin perkenalan diri lagi ya. Saya Rima Permatasari SPSI, lulusan psikologi dari Universitas Kristen Maranatha dan saat ini sedang mengemban pendidikan magister di ilmu komunikasi Universitas Pasundan. Adapun professional experience-nya, saya CEO PT Ritme Kreatif Media, founder Growth Workforce Lab, lalu professional public speaker, moderator, juri, coach trainer di Gapai Asa, freelance instruktur di Smart Gen, coach dan asesor di PT Klorin. Adapun pendidikan non formalnya, saya sudah certified trainer, digital marketing, fasilitator, content creator, dan public speaking. Serta ada certified lainnya seperti excellent coaching, moderator, personal branding, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, terus kenapa Teh Rima yang sharing hari ini? Adapun beberapa pengalaman saya sudah bekerja sama dengan banyak brand. Per hari ini untuk UMKM udah lebih dari 200 dan ternyata untuk brand besar juga sudah lebih dari 200 brand yang sudah bekerja sama mulai dari lokal, nasional maupun internasional. Ini tidak dibangunnya tiba-tiba. Nggak jadi tiba-tiba orang mau kerja sama-sama kita. Tapi kemarin juga sempat dibahas semuanya bermula dari bagaimana kenal diri dulu, bagaimana mau mulai dulu. Dan sekarang kita akan lebih masuk ke yang lebih teknis yaitu how to be influencer. Oke, kita langsung lanjut ke materi ya. Pertanyaannya, siapa aku? Silahkan Anda jawab siapa aku di sini bukan saya ya, tapi Anda sebagai peserta. Pertanyaannya siapa aku? Aku ini yang bernama Hendra tuh siapa gitu atau aku ini yang bernama Yudi itu siapa? Silahkan dijawab. Menurut persepsi Anda itu siapa? Yuk, silahkan dijawab di kolom chat. Alfiano. Saya seorang siswa bernama Alfiano Putra Daila di SMK Sangkuriang Cimahi. Joni, aku manusia kakak. Sebenarnya saya agak khawatir ya kalau pesertanya misalnya bukan manusia ya, agak ngeri gitu. Gitu. Sutiono, aku seorang avialor pemula. SMKN 2 Indramayu orang. Tadi ya, kalau bukan orang agak ngeri juga ya Pak Yudi. Kalau misalnya kita sharing tapi yang mendengarkan bukan orang. Iya, betul. M. Imam Hanafi, aku adalah seorang yang ingin banyak tahu. Harry, aku ini orang yang haus belajar dan hal baru bermanfaat. Nawala, agak khawatir nih, Nawala tuh ninja katanya ya. Aduh, aduh. Rahmatul Khairan.
Aku seorang guru dan pengusaha. Yasni, aku manusia. Oke, oke. Aku seorang pelajar, aku manusia. Ini teman-teman pada jawab aku manusia, dikiranya saya bukan manusia kali ya, Pak Yudi. Oke, nggak salah, tapi berarti kurang tepat ya. Secara makna aku siapa, kalau mungkin beberapa yang belum ikut sesi kemarin, pasti menjawabnya jadi ragu siapa akunya ya. Tapi kalau udah ikut sesi kemarin, harusnya sekarang ketika ditanya siapa aku udah nggak ragu lagi tentang dirinya. Karena sesi kemarin kita sudah belajar tentang cara mengenali diri. Dan banyak orang yang tidak kenal dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang masih ragu dan memberikan jawaban-jawaban yang general. Padahal pada hakikatnya setiap manusia itu adalah unik. Dan yang pasti satu dengan yang lain berbeda. Satu dengan yang lain tidak mungkin sama gitu ya. Jadi harus lebih spesifik tentang siapa sih aku gitu. Next dulu ya. Terus kalau mau jadi influencer harus mulai dari mana? Sebenarnya gitu. Tentang siapa aku di sini adalah fondasi tentang kita mau jadi influencer. Nggak mungkin kita mau jadi influencer kalau kita aja nggak tahu siapa diri kita nggak tahu kita itu nanti kalau jadi influencer bermanfaatnya untuk siapa, yang mau kita buatnya apa gitu ya. Dan memang kalau misalnya kita agak sulit untuk mengenal diri kita akan bingung nanti mau disusunnya influencer yang seperti apa gitu ya. Tentang mulai dari mana, kita akan mulai lihat. Nomor satunya kita harus tentukan niche-nya dulu. Di minggu lalu kita sudah belajar ya, perbedaan bakat, minat, kompetensi, dan juga passion. Hal itu dibahas di minggu pertama karena memang bertujuan untuk membekali teman-teman hari ini. Minggu lalu udah ada tes MBTI kan? Ada yang mau sharing di kolom chat hasil MBTI-nya apa? Atau mau sharing ngobrol raise hand? Oke. Kayaknya sesuai. Mungkin beberapa hal, beberapa teman-teman ada yang udah tes MBTI, ada juga yang belum ya. Jadi kalau sudah tes MBTI sebenarnya akan memudahkan kita untuk kita sama-sama tahu kita itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya kita mau kayak gimana sih ke depannya? Minat kita apa? Jangan sampai tertukar minat, passion, bakat gitu ya. Lalu keahlian kita apa? Kelebihan kita apa? Dan keunikan pribadi kita apa? Sebentar. Ini saya sambil lihat kolom chat itu karena supaya interaktif ya. Jadi bukan berarti bertujuan untuk mengganggu slide. Tenang, slide itu nanti bisa dibaca ya teman-teman. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana teman-teman merespon apa yang saya sampaikan. Kalau Anita kayaknya sesuai hasilnya ya. Mahesa ISFP. Mutia ENFP. Karena pengisiannya jujur, betul ya. Kemarin itu waktu ngisi MBTI sudah disampaikan bahwa jangan sampai ngisi MBTI tapi kita berdasarkan norma, nantinya nggak sesuai gitu ya. Kalau tempat kita tidak mendukung dengan hasil tes kemarin gimana Kak? Maksudnya nggak gimana ya, Mbak Anita? Tidak sesuai gimana? Oke, nanti dibahas lagi, kita lanjutkan dulu ya. Nah, untuk jadi seorang influencer, kita kan harus tentukan niche-nya ya. Minat kita apa, keahlian kita apa, keunikan pribadi apa. Makanya penting banget untuk tahu siapa kita. Tapi siapa kita di sini, kita jangan asbun kalau orang bilang ya, asal bunyi. Nanti kalau kita asal bunyi, tong kosong nyaring bunyinya, itu akan jadi penilaian untuk diri Anda sendiri. Apakah Anda seorang yang layak untuk diberikan peluang ataukah ada seseorang yang kurang bisa menempatkan diri di satu tempat yang khusus? Nah, nomor duanya, kita itu perlu merumuskan tujuan jangka panjang. Kenapa tujuannya harus jangka panjang untuk jadi seorang influencer?
Karena teman-teman akan selalu ada yang namanya jejak digital. Jadi kalau teman-teman memilih mau menjadi content creator, teman-teman memilih mau jadi influencer, believe it or not, bahwa apa yang teman-teman susun, apa yang teman-teman buat akan tersimpan baik di ranah digital dan jadi jejak digital. Teman-teman tahu sendiri ya, sekarang itu banyak ramai di sosial media dan juga di berita-berita media massa bahwa kalau orang yang lagi bagus-bagusnya itu akan tetap dicari latar belakang sebelumnya, jejak-jejak digitalnya, apa yang dia sampaikan hari ini dengan masa lalu relevan atau tidak gitu ya. Apalagi untuk tokoh-tokoh yang luar biasa, biasanya kalau lagi ada konflik suka dikorek-korek tuh, dicari-cari tentang jejak digitalnya. Nah, kalau kita sudah tahu niche-nya, sudah rumuskan juga tujuan jangka panjangnya, kita tentukan topik yang spesifik, relevan, dan konsisten. Segala sesuatu yang kita buat di sosial media kita bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi diusahakan kita juga punya kepentingan untuk mendorong orang lain jadi lebih maju atau membuat satu perubahan yang bisa menjadi manfaat untuk orang yang melihatnya. Bicara relevan dan konsisten, ini erat banget nih dengan kata kunci personal branding. Jadi kalau teman-teman apa yang disampaikan di sosial media tidak relevan dan tidak konsisten dengan apa yang teman-teman lakukan di dunia nyata, itu akan memicu adanya persepsi bahwa itu sebuah pencitraan dengan konotasi yang negatif. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita akan masuk ke materi pendalaman personal branding. Udah disampaikan bahwa personal branding itu punya 3 komponen ya. Yang pertama itu adalah khas, yang kedua relevan, yang ketiga konsisten. Kalau teman-teman sudah punya 3 komponen ini, personal brandingnya itu jadi kuat. Branding sendiri, judulnya adalah membentuk citra. Jadi memang branding bertujuan untuk membentuk citra yang positif. Tetapi adanya konotasi pencitraan, dia mah itu terjadi ketika apa yang disampaikan di sosial media, apa yang disampaikan di media massa tidak relevan dan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nyampe sini paham dulu ya. Dan banyak teman-teman dari wirausaha atau UMKM ini tuh masih bingung berpikir bahwa brand image sama dengan personal branding. Padahal judulnya aja udah jelas, personal branding. Yang mana ada kata kunci personal, sehingga bersifat yang lebih private, yaitu person, seseorangnya, gitu ya. Lalu dalam personal branding ini kita harus otentik dan konsisten. Otentik di sini adalah tadi sudah disampaikan di awal pertanyaannya siapa aku atau siapakah Anda. Jangan sampai ketika melihat orang lain jawab gitu Anda ikut-ikutan atau kayak Coach Adam tadi bilang FOMO. Cuman fears of missing out. Nggak mau kalau misalnya dibilang katrok gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan diri Anda. Itu yang menyebabkan mengenal diri adalah modal penting sebelum jadi influencer, sebelum membangun personal branding. Kayak gitu. Nah, yang keduanya, sebetulnya dalam personal branding ini bukan sebuah kepura-puraan, tapi bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik diri kita yang kita sampaikan kepada publik dan kita komunikasikan diri kita melalui konten-konten yang kita buat. Personal branding ini sebetulnya pemanfaatannya bukan hanya sosial media, tapi berhubung kita ada di era digital yang serba sosial media, dan kita bisa membangun citra sendiri, beda dengan zaman dulu ya, hanya figur-figur tertentu saja mendapatkan highlight gitu ya. Dulu belum ada sosial media, hanya figur-figur yang sudah terverifikasi dan tervalidasi bisa kita cari namanya di Wikipedia, seperti itu. Tapi kalau sekarang, orang bisa membangun dulu personal brandingnya di sosial media masing-masing gitu. Sekarang sudah zamannya bergeser. Dan seperti yang Kang Adam tadi bilang, bahwa kepentingannya adalah semua orang itu punya kesempatan yang sama kalau memang mau melakukannya.
Dan jadi konten kreator juga bukan hal yang sulit. Rata-rata sekarang semua orang handphone punya, sosial media juga punya. Tapi nggak semua orang punya daya juang. Nggak semua orang punya keinginan untuk maju lebih dibandingkan yang lainnya. Masih banyak orang yang berpikir kalau upload prestasi kita di sosial media adalah sebuah kesombongan atau pamer. Padahal dengan kita konsisten mengupload apa yang kita lakukan, apa yang jadi prestasi kita, itu akan terdokumentasi baik menjadi jejak digital kita yang baik dan memperkuat personal branding kita sehingga dapat memicu adanya peluang untuk kolaborasi lebih tinggi dan bisa membangun trust dari orang lain. Yang nggak kenal kita, melihat apa yang kita lakuin, juga bisa udah tergambar kurang lebih orangnya seperti apa. Meskipun personal branding itu berbeda sekali dengan keseharian yang sesungguhnya ya. Bisa jadi apa yang kita lihat di sosial media memang bukan 100% hidup seseorang. Karena sosial media itu bukan hidup yang sesungguhnya, tapi kita akan melihat ketika kita bertemu di dunia nyata. Orangnya lebih seperti apa gitu ya. Nah, untuk pendalaman personal branding juga kita itu perlu memiliki gaya visual yang khas tentang diri kita dan tone of voice yang khas. Kalau kita studi kasus, ada beberapa nama influencer-influencer dengan kekhasannya. Ada Mas Ferry Irwandi, ya, dengan kekhasannya berbicaranya sih kayak lempeng-lempeng aja, tapi apa yang disampaikan sangat berbobot dan tone of voice-nya juga sangat khas. Lalu ada lagi Timothy Ronald. Timothy Ronald dengan gaya visualnya dan juga karakter pembawaannya yang tegas, yang lugas, itu juga menjadi kekhasan dari Timothy Ronald. Ada juga kalau kita lihat Rian, Presiden Gen Z, Rian dengan gaya visualnya, dengan tone of voice yang khas, banyak orang yang pada masa itu awal-awal kenaikan Rian, banyak orang yang ngikutin ya. Jadi ada Presiden Gen Z, ada DPR Gen Z, ada Menteri Gen Z, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika kita bicara personal branding di dalam konten kita pribadi. Utamanya, apa yang kita ingin komunikasikan jangan sampai melanggar moral, etika, dan adab yang berlaku. Karena banyak teman-teman, khususnya teman-teman yang usianya masih di usia mencari jati diri, sehingga dalam membuat konten tidak dengan pertimbangan yang matang. Cuman ikut-ikutan tren aja tanpa melihat apakah konten tersebut bermanfaat atau tidak, tanpa melihat apakah konten tersebut akan merugikan kepada orang lain atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman perlu hati-hati banget nih kalau kita mau belajar jadi influencer. Nah, selanjutnya strategi dan etika dalam berkembang, khususnya menjadi seorang influencer. Ini yang banyak dilewati, padahal ini yang paling penting ya, attitude dan juga etika. Kita itu bikin konten bukan hanya bikin konten yang keren aja. Kita bikin konten bukan hanya bikin konten yang sinematik aja gitu ya. Tapi kita harus bertanggung jawab atas konten-konten yang kita buat. Kita harus tanggung jawab atas dampak konten yang kita akan buat. Banyak tren-tren yang terjadi di sosial media itu padahal merugikan banyak pihak, merugikan orang-orang ya. Tapi entah kenapa ketika attitude, et- ketika attitude, etika, dan juga moral dan adab tidak dijadikan landasan berpikir, orang itu mudah aja ngikutin tren yang ada. Padahal nggak semua tren adalah tren yang baik, gitu ya. Jadi penting banget nih teman-teman untuk bisa melihat apa yang mau teman-teman buat ini, apa sih dampaknya di publik, dan jangan deh jauh-jauh ke publik. Untuk diri sendiri teman-teman aja. Ada manfaatnya nggak? Ngerugiin orang lain nggak? Jangan sampai niatnya happy-happy aja, fun-fun aja, tapi malah merugikan orang lain. Ya. Terus nomor duanya, hormati perbedaan dan jaga integritas komunikasi. Memang di setiap wilayah juga ada banyak perbedaan-perbedaan ya, teman-teman.
perbedaan bahasa, perbedaan culture tadi seperti Bu Ana bilang, perbedaan budaya, tetapi kita harus tetap bisa menghormati adanya perbedaan. Dan menjaga integritas komunikasi di sini adalah di sosial media memang kita sah-sah aja komen orang lain ya, atau orang lain juga sah-sah aja komen kita. Tapi ketika kita sedang menyusun diri kita untuk jadi pribadi yang lebih baik, menyusun diri kita untuk jadi seorang influencer, itu kita nggak boleh asal komen di lapak orang lain. Atau jangan asal nimbrung satu konflik yang sebenarnya kita cuman baca beritanya tuh sepotong-sepotong gitu ya. Apalagi sekarang banyak berita dengan judul-judul highlight yang menggiring satu opini dan ini bisa bermasalah. Kalau kita lihat dari konteks yang positif seperti Korea tadi yang Kang Adam bilang, itu masif yang positif sehingga sekarang Korea Selatan jadi hal yang banyak orang jadikan trendsetter ya. Orang melihat ke Korea Selatan, meniru Korea Selatan. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan sosial media secara bijak, tren yang terjadi masif, masif negatif. Sekarang lagi rame nih, banyak adik-adik Gen Z, konten kreator Gen Z, menyuarakan bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi. Kita sekolah tinggi-tinggi cuma jadi pegawai kok. Itu lagi rame banget. Dan banyak konten kreator yang menyatakan bahwa sekolah itu nggak baik, guru di sekolah itu nggak baik, sekolah itu pembodohan. Itu konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Untuk sebagian orang yang belum tahu bahwa hal itu akan berdampak negatif, mereka sih iya-iya aja. Apalagi orang-orang yang males, merasa tervalidasi. Yang ngomongnya kalau seorang figur, kalau yang ngomongnya orang besar, mereka akan mengiyahkan. Tapi teman-teman tahu nggak sih, persentasenya orang berhasil dilihat dari tingkat pendidikan, kenyataan yang ada bahwa orang yang sukses untuk persentase yang paling tinggi adalah orang dengan latar belakang pendidikan di atas S2, which is S3, profesor, dan lain sebagainya. Lalu, untuk level di bawahnya, S2, S1, itu bisa setidaknya stabil dan matang. Untuk lulusan hanya SMK, SMP, dan SD, persentase yang suksesnya benar-benar jadi besar sebetulnya bisa dihitung jari. Tapi ketika yang bisa dihitung jarinya ini meledak, banyak diundang podcast, banyak dijadikan inspirasi, tujuannya adalah untuk menginspirasi bahwa seseorang lulusan SD, SMP, SMA ini bisa sukses loh, gitu. Tapi bukan dalam konotasi mengeneralisasi atau menormalisasi bahwa pendidikan itu jangan tinggi-tinggi gitu ya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi maknanya itu jadi berbeda. Dan kalau makna masif itu ramai disampaikan oleh banyak orang, orang mempercayai bahwa sekolah jangan tinggi-tinggi, siapa yang akan menghargai pendidikan? Gitu kan? Kayak gitu teman-teman. Jadi kita memang harus menjaga integritas komunikasi. Jangan sampai apa yang kita sampaikan malah menyesatkan orang. Mungkin ngomongnya enteng, tapi percaya atau enggak teman-teman itu akan jadi dosa jariah kalau misalnya kita salah. Nah, makanya dalam level pendidikan itu ada yang menyampaikan bahwa ketika seorang baru tahu, dia akan banyak bicara. Dia akan merasa dia yang paling tahu. Ketika tahunya udah lebih nih sedikit, dia akan sedikit diam dan berusaha mendengarkan apakah yang disampaikan tepat atau tidak. Tapi kalau di level ilmu lebih tinggi, justru orang itu takut menyampaikan sesuatu, bukan takut dalam konteks negatif, tapi dia takut menjerumuskan orang-orang kepada pemahaman yang sesat. Jadi orang itu semakin ilmunya tinggi, semakin dia berusaha untuk mencari kebenaran, semakin dia berusaha untuk menyampaikan apa yang terbaik di antara yang terbaik, apa yang paling valid di antara yang paling valid. Dan utamanya, kalau teman-teman nanti jadi influencer, teman-teman tidak boleh lagi bicara katanya-katanya. Semua harus berdasarkan fakta, semua harus berdasarkan data. Jadi teman-teman bisa gunakan data box, bisa gunakan beberapa hal yang
kita bisa cari ya, sekarang mudah banget untuk kita membuka big data. Kita cari mau bahas apa, secara datanya gimana, dan hasil banyak artikel seperti apa. Jadi teman-teman udah di era yang mudah banget nih sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jangan sampai katanya-katanya atau beropini tuh boleh sebetulnya. Tetapi teman-teman harus siap dengan opini yang teman-teman sampaikan dan resiko yang akan terjadi. Nah, selanjutnya nomor 3, hindari drama dan konten yang merugikan. Tapi dalam dunia digital ada yang namanya bad news is a good news. Saya berharap besar teman-teman jangan terlibat dalam skandal bad news is a good news. Teman-teman di KADM harus bersinar karena prestasi. Jangan sampai bersinar karena drama. Lagi banyak yang rame nih sekarang, ada seorang public figure yang dicintai banyak orang, ternyata mendeklarasikan atau menyampaikan bahwa beliau hamil di luar nikah. Nah, yang terjadi saat ini di sosial media menjadi kisruh karena seolah-olah kehamilan di luar nikah ini dinormalisasi. Meskipun tujuan beliau bukan menormalisasi kehamilan, tapi adalah untuk mencari mencari keadilan agar bisa tidak dia terlibat dalam konflik lebih besar lagi gitu ya. Tapi bayangkan ketika yang nontonnya ini remaja, apalagi remaja yang ngefans banget. Nah, ini kan akan jadi hal yang problematik ya, hal yang menjadi konflik ke banyak tempat gitu. Terus juga ternyata untuk orang yang hamil di luar nikah malah diberikan banyak dukungan, sedangkan untuk teman-teman yang belum bisa menikah di usia tertentu itu seolah-olah aib. Nah ini loh, kita sekarang ada di fase di era yang mana berbagai macam opini bisa kita lihat dalam satu waktu yang sama dalam satu konten, kalau kita lihat komentarnya, itu komentarnya kita bisa lihat berbagai manusia dengan ke dengan keyakinan berpikirnya masing-masing. Jadi di sini teman-teman tuh perlu bijak banget. Makanya harus dilandasi dengan attitude, dilandasi dengan etika. Oke. Selanjutnya adalah menelaah konteks dan teknik. Menelaah konteks dan teknik, kita harus pahami tren. Tapi kita juga harus tahu tren yang lagi ada saat ini relevan gak sih untuk kita gunakan. Tren yang lagi ada saat ini merugikan kita atau enggak sih? Nah, itu perlu dipahami ya. Dan kita harus tahu tidak semua tren akan cocok dengan niche kita atau tidak semua tren akan cocok dengan budaya kita. Jadi jangan sampai karena lagi tren ikut-ikutan, cepet banget nih ikut-ikutannya, gitu ya. Selanjutnya kita juga harus tahu tentang algoritma. Soal algoritma di sini, setiap sosial media punya algoritma yang berbeda. Untuk Instagram punya kekhasannya sendiri, untuk Shopee punya kekhasannya sendiri, dan juga TikTok punya kekhasannya sendiri. Setiap sosial media mereka punya tujuan yang berbeda dari penyusunan aplikasi tersebut. Jadi nggak bisa sama, kita harus memahami nih algoritma di setiap platform seperti apa dan cocoknya kita kayak gimana. Utamanya lagi adalah kenali audiens. Kira-kira teman-teman ini akan menyasar target audiens yang seperti apa? Apakah targetnya Gen Z atau targetnya umum, targetnya anak-anak, atau bahkan targetnya adalah secara lebih luas lagi bidang-bidangnya. Apakah bidang wirausaha, apakah bidang pendidikan, yang mana secara usia itu pasti rentan usianya bakalan cukup panjang secara gap. Ini kita harus tahu nih konteksnya mau gimana, konten-konten yang kita buat. Nomor duanya, pelajari tentang teknik. Teknik itu bukan hanya storytelling ya. Ada berbagai macam teknik yang bisa kita gunakan, tapi yang paling relevan untuk era digital per hari ini, saya bilang hari ini ya, karena 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi kita nggak akan pernah tahu. Era teknologi dan digital itu cepat banget berubahnya. Jadi saya sampaikan bahwa teknik hari ini yang paling efektif adalah teknik storytelling. Nomor duanya, pelajari soal editing dan pelajari bagaimana cara engage. Bagaimana kita bisa engage dengan audiens kita. Itu adalah teknik-teknik yang perlu teman-teman bekali kalau misalnya teman-teman pengen jadi influencer.
Nomor tiga adalah cari referensi yang mirip dengan niche kamu. Jadi ketika kita sudah menentukan niche kita apa, kita udah tahu bakat dan keahlian kita apa, tapi kita masih bingung mau mulai dari mana, caranya adalah cari referensi dulu, konten-konten yang mirip atau kita pengen seperti apa, lalu kita bisa Cari melakukan ATM. referensi Amati. konten-konten yang mirip. Awalnya itu begitu. Oke, jadi kita cari-cari konten yang mirip dulu, kita bisa amati, tiru, modifikasi. Jangan ATP ya. Amati, tiru, plek, ketiplek. Nah, teman-teman kalau amati, tiru, plek, ketiplek, berarti teman-teman tidak menghargai karya orang lain. Tapi yang paling Baik, baik betul. adalah amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Modifikasi perlu diperbaiki apanya sih? Perlu ditambah apanya sih? Supaya kontennya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya dan kita tidak menjadi seorang plagiat. Oke. Selanjutnya tentang kolaborasi efektif. Tadi Bu Anu juga bilang, yang paling cocok itu di era sekarang adalah kolaborasi. Bener banget nih teman-teman. Dan ternyata ada pentahelix collaboration A, B, C, G, M. A-nya akademisi, B-nya business to business, C-nya community, G-nya government, M-nya media. Kita harus bisa berkolaborasi dengan 5 pentahelix ini. Untuk A, akademisi, teman-teman gak usah jauh-jauh nyari dosen, nyari profesor. Di sekolah ada akademisi namanya guru. Jadi teman-teman silahkan berkolaborasi dengan guru. B-nya, bisnis to bisnis. Gak usah terlalu jauh berpikir tentang korporasi. Teman-teman ada banyak kan di sekolahnya yang udah pada punya usaha. Yang satu misalnya usahanya jualan cilok, yang satu usahanya jualan brownies. Coba untuk bisa berkolaborasi, cari idenya bagaimana bisa bikin produk barengan atau bisa cross-selling dari teman-teman yang suka cilok sama teman-teman yang suka brownies, apa sih yang bisa dikolaborasikan? Teman-teman kalau misalnya tahu beberapa brand makeup itu pernah juga kolaborasi. Kalau nggak salah SK ya. SK pernah berkolaborasi dengan Yupi gitu. Terus Vokalur, Vokalur juga pernah berkolaborasi dengan apa gitu. Jadi beda-beda ya. Ada juga Wardah kalau nggak salah bekerja sama dengan Relaxa gitu kalau nggak salah ya. Jadi brand itu bisa dikolaborasikan dan nggak harus dengan brand yang sama, tapi bisa jadi cross karena tujuannya adalah untuk radical collaboration. Kolamnya dagangan si A sama kolam dagangan si B mau coba di cross dan dicari apakah bisa menemukan hasil yang efektif dari kolaborasi ini. Gitu. Nah, langkah-langkah kolaborasinya sudah saya rangkum jadi tiga. Yang pertama, bangun relasi dengan nilai yang sama. Nilai ya, value-nya sama. Bukan jenisnya yang sama, bukan produknya yang sama atau bidangnya yang sama, tapi nilainya yang sama. Contohnya, ketika saya punya produk halal misalnya, produk saya itu membawa nilai-nilai keagamaan misalnya. Berarti produk saya adalah produk-produk yang pro terhadap Palestina. Ini contoh ya, sampel. Tidak mungkin saya bekerja sama, tidak mungkin saya bekerja sama dengan salah satu produk yang pro Zionis. Nah, karena secara nilainya berbeda, nantinya jadi bentrok. Harus punya nilai-nilai yang sama. Kalau misalnya saya punya produk yang tujuannya produk saya adalah sustainability untuk save earth, apakah saya akan bekerja sama dengan produk yang penghasil penghancur bumi? Kan nggak mungkin. Itu terlalu pro dan kontra. Jadi kolaborasi di sini, bangun relasinya tetap harus dengan figur-figur atau company, community, atau bisnis yang masih punya value-nya sama. Jangan sampai value-nya berbeda. Nomor dua, buat konten bareng yang saling menguntungkan. Nah, di sini sekarang kita bicara kolaborasi itu harus ada
actionnya. Biasanya action yang paling mudah dilakukan adalah entah buat konten bareng atau membuat campaign bareng. Jadi pasti kita ada di satu gerbong yang sama, persepsi yang sama, dan melakukan langkah-langkah bersama. Itu yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi efektif. Nomor tiganya, jadilah profesional. Profesional ini terdengar mudah, tapi banyak yang sulit untuk melakukan ya. Kita tetap harus komunikasi terbuka. Apa yang cocok, apa yang nggak cocok. Kita juga harus tahu benefit yang jelas. Kira-kira benefitnya itu seperti apa sih? Jangan sampai benefitnya nggak jelas dan salah satu pihak merasa dirugikan di kemudian hari gitu ya. Dan utamanya juga ada time management. Tentang time management ini penting banget teman-teman. Kalau kita kerja sama-sama orang, kalau kita kolaborasi sama orang, jangan pernah kita secara sengaja bahwa ada di Indonesia mah paling ntar juga ngaret. Biarkanlah yang ngaret mah ngaret, tapi buat integritas kita pribadi, untuk reputasi dan kredibilitas kita, kita perlu punya time management yang baik, dan kita melakukan sesuatu bukan karena orang lain, tapi karena kita ingin diri kita menjadi yang terbaik. Oke? Ini ada 4 kunci utama jadi influencer yang sukses. Dan sebenarnya bicara sukses itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Yang satu berpikir dengan followersnya sudah 30.000 itu udah sukses. Tapi ada juga yang berpikir followersnya miliaran, dia masih ngerasa belum sukses. Jadi sukses itu sangat-sangat subjektif dan satu dengan yang lain bisa memandang kesuksesan berbeda-beda. Ada yang lihat dari followers, ada yang lihat dari jumlah brand yang kerjasama, ada juga yang melihat dari engagement dari audiensnya. Itu adalah hal yang berbeda ya. Cara orang memandang dan memaknai kata sukses sendiri ketika menjadi influencer. Ini sudah saya rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi di sini banyak adik-adik Gen Z atau banyak adik-adik yang banyaknya sosial medianya tuh tuyul ya. Nggak ada fotonya, nggak ada postingannya. Itu akan menyulitkan untuk kamu membangun personal branding dan menyulitkan orang lain untuk melihat apakah kamu layak untuk kerja sama sama dia. Karena biasanya brand itu akan cek dulu value-value yang kamu bawa seperti apa, konten-konten yang kamu bawa seperti apa, pembawaanmu bagaimana, dan balik lagi, semua harus terdokumentasi dengan baik. Jadi kesempatannya datang. Tapi kalau brand mau kerja sama, postingannya juga nol, fotonya juga tuyul, brand agak bingung sebenarnya. Orang yang mau kerja sama juga agak bingung. Value yang dibawa sama orang ini tuh bakal sesuai nggak sih sama kita? Gitu. Jadi konsistennya harus tetap muncul, terus berbagi kontennya meskipun belum ramai dilihat, posting aja terus. Terus yang kedua, bangun kepercayaan audiens lewat kehadiran yang rutin. Kalau kamu udah sering posting, satu waktu kamu gak posting, itu sedikitnya audiens akan berpikir kemana ya nih orang. Biasanya ada terus gitu ya. Jadi kamu harus punya konsistensinya. Terus jangan tunggu sempurna baru posting. Memang ada orang yang bilang mulai aja dulu. Tapi mulai aja dulu juga tidak benar-benar tepat 100%. Tetap harus memulai dengan seminimal-minimalnya yang sesuai standar yang minimal yang baik. Tapi nggak harus nunggu sempurna. Kalau misalnya nunggu sempurna, contohnya nih, saya nggak mau ngonten jadi influencer soalnya saya belum kebeli kamera Sony Z, atau saya belum beli kamera Sony Sigma misalnya. Saya belum mau ngonten soalnya iPhone saya belum iPhone 16 misalnya kayak gitu. Nah itu kan nggak bisa seperti itu ya. Tapi kita harus merintis, memulai, dan satu persatu nanti akan kita lihat perubahannya. Kalau kita konsisten, kita juga bisa evaluasi diri kita. Bulan ini, bulan lalu, bulan ini, 6 bulan lalu, apa sih yang jadi perbedaannya? Udah growth belum diri kita? Itu bisa kita lihat dari dokumentasi kita pribadi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Audiens sebenarnya bukan sekedar angka, jadi bukan sekedar followers ya teman-teman, tapi kita harus bangun komunitas, bangun rasa percaya, loyalitas dari orang lain,
balas komentarnya, boleh ajak diskusi juga, boleh melibatkan mereka, boleh kita engage dengan mereka entah di konten yang Instastory mungkin, atau di live mungkin, atau di Reels, atau bahkan di konten TikTok. Tapi silahkanlah engage dengan audiens kita. Dengarkan feedback mereka dan jadikan kontenmu lebih relevan dan jadikan kontenmu jadi konten-konten yang disukai dan orang tunggu-tunggu gitu. Nomor tiganya adalah mental kuat sama dengan long game. Maksudnya long game di sini, semakin mentalmu kuat, kamu itu akan semakin bisa bertahan, khususnya di era digital ini. Jangan sampai ada yang komen satu, besok lusanya semua kontenmu dihapus lagi, dijadi tuyul lagi gitu ya. Tapi it's okay. Kalau ada orang komen negatif, selama komen negatifnya tidak relevan dengan kamu, abaikan aja. Karena bukan tugas kita untuk memikirkan tentang reaksi dari para haters atau orang yang iri hati. Kecuali misalnya konten atau komentarnya berupa masukan. Kalau komentarnya berupa masukan, tapi kamu abaikan, itu yang nggak bagus, gitu ya. Nah, di sini mau haters, mau burnout, angka-angka yang bikin down kayak like-nya dikit atau viewersnya dikit, ini jangan terlalu dihiraukan teman-teman. Tapi teman-teman harus tetap fokus pada progresnya, bukan hasil yang instan dan yang pasti semua yang teman-teman lakukan itu nggak ada yang langsung. Semua yang besar mulai dari kecil dulu. Semua yang baik mulai dari sesuatu yang bisa jadi biasa-biasa aja sampai dia evaluasi, sampai jadi baik dan jadi sempurna. Nah, yang terakhir adalah jaga keseimbangan digital sama real life. Jadi offline online harus sama, harus relevan tadi. Jangan sampai ada yang ketimpangan di antara keduanya, karena itu akan menjadi bumerang buat teman-teman ketika teman-teman jadi influencer. Yang nomor empatnya adalah autentisitas adalah daya tarik utama. Jadi kalau semakin otentik, semakin teman-teman jadi diri sendiri, bukan pura-pura, itu bakalan lebih sustainable. Karena kita nggak ada capeknya untuk melakukan konten-konten tersebut ya. Jadi kita nggak ngikut-ngikutin orang itu lebih bisa awet dibandingkan kita ikut-ikutan orang lain. Karena audiens yang sekarang itu makin jeli, mereka juga lebih percaya ya sama yang relate, sama yang jujur, sama yang real. Kayak Amanda di TikTok, meskipun Amanda kontennya marah-marah, tapi mereka merasa Amanda itu relate dan Amanda itu adalah figur yang jujur, banyak yang disukai sama banyak orang gitu ya. Terus autentisitas di sini bikin kamu beda di tengah lautan konten yang seragam. Banyak orang sekarang bikin kontennya mirip-mirip, tapi teman-teman bisa dengan kreativitas teman-teman menunjukkan autentisitas teman-teman. Nah, yang pasti bikin beda adalah cerita pengalaman pribadi, bukan cuma ikutin tren. Bisa jadi pengalaman itu serupa, tapi tak sama. Nggak mungkin pengalaman satu dengan yang lain bisa sama. Itu kan agak aneh ya, kalau pengalamannya 100% plek ketiplek gitu. Sehingga storytelling jadi penting, tadi dibilang ya, kalau di zaman ini storytelling itu lebih penting dan lebih greget, lebih efektif gitu. Karena cerita pengalaman kita bisa lebih dipercaya oleh orang lain. Ini dua kesalahan yang fatal influencer, teman-teman. Tadi kita sudah bahas bahwa ketika mengabaikan etika dan kejujuran. Influencer sekarang banyak yang mikirin duit doang, mikirin cuan sendiri aja tanpa memikirkan dampak dari yang dia sampaikan. Disebutnya buzzer. Mau beritanya bener, mau beritanya bohong. Yang penting dapat duit deh. Gue kerjain itu sangat disayangkan karena mengabaikan etika dan juga kejujuran. Dan nomor duanya, yang banyak dilakukan kesalahan influencer adalah sengaja melibatkan diri dalam konflik dan memanfaatkan situasi. Udah tahu situasi tersebut gak disukain, udah tahu dia troublemaker, tapi dia sengaja dan melibatkan diri dalam konflik tersebut untuk digedein dulu, diributin dulu, nanti di endingnya klarifikasi aja minta maaf. Kalau udah kayak gitu juga orang maafin. Itu yang sangat disayangkan di Indonesia, karena di Indonesia itu orang yang banyak konflik dapat banyak peluang, bukannya kena cancel culture.
Tapi beberapa waktu lalu cancel culture lagi rame nih di Indonesia. Berkaitan dengan yang tadi ya, kasus yang hamil tersebut karena figur yang dituding bapaknya ini di cancel culture sama banyak brand yang kerjasama dan di cancel culture sama orang-orang yang sudah kerjasama. Oke. Kesimpulannya, karena waktu kita terbatas, jadi nanti saya juga akan titik beratkan di Q&A saja. Menjadi influencer sukses itu membutuhkan perpaduan ya, antara pahami diri, kenali diri, dan strategi. Strategi itu bisa sama, tapi kalau pemahaman dirinya beda, pasti langkahnya juga beda. Etika dan juga sikap yang tepat. Jangan sampai kita terlalu berbesar diri tanpa kita melihat bahwa kita itu di lorong yang salah. Kita itu tidak mengedepankan etika, moral, dan adab, gitu ya. Mulai dari tentukan siapa kamu, jadi jangan sampai asbun lagi kalau ditanya siapa kamu ya, teman-teman. Karena teman-teman udah tahu bahwa ketika orang bertanya siapa kamu, jangan-jangan di sana ada peluang. Jangan sampai teman-teman melewatkan peluang yang luar biasa ini dengan menjawab yang tidak tepat, tidak sesuai ranahnya. Karena di sini kita ranahnya lagi belajar, jadi yuk manfaatkan waktunya semaksimal mungkin untuk teman-teman bisa saling menggali. Sebenarnya teman-teman bisa jadi influencer kayak gimana sih, gitu ya. Mulai dari menentukan siapa kamu, niche-nya yang jelas, bangun personal brandingnya yang baik, yang konsisten, yang otentik, hingga menerapkan teknik-teknik strategi kolaborasi yang efektif tadi. Selain itu, utamanya adalah teman-teman harus punya sikap positif dan etika profesional. Jadi bisa dipercaya, bisa dihargai, dan kamu bisa long term kerja sama sama orang. Saya itu bekerja sama-sama banyak brand, banyak yang lebih dari 5 tahun, banyak yang lebih dari 10 tahun, dan ada juga yang mungkin masih berjalan, tapi nggak terlalu sering, tapi setidaknya setiap mereka punya campaign yang punya nilai atau value yang sama, sampai hari ini masih kerjasama. Contohnya dengan Bank BJB itu sudah berjalan 4 tahun, dan bisa dalam kurun waktu 1 tahun ada lebih dari 5 atau 6 proyek yang bisa kita kerjain sama-sama. Gitu teman-teman. Jadi kunci utama kesuksesan influencer meliputi konsistensi dalam membuat kontennya, menjaga citranya, membangun hubungan yang erat dengan audiens, bukan cuma peduli followersnya berapa, lalu adaptasi terus-menerus terhadap tren dan teknologi, mental yang kuat, menghadapi tantangan dan tekanan. Tantangan dan tekanan di sini tuh macam-macam teman-teman. Bukan hanya tentang komentar negatif, tapi kadang-kadang kalau kita sudah menjerumuskan diri jadi konten kreator, kita itu akan ada waktunya kita pusing, harus bikin konten apa lagi, apakah kita harus lanjut, apakah kita harus berhenti. Di sana Kamu digodok jangan di kedewasaan mana-mana dulu sampai sukses. gitu ya. Terus juga memiliki niat dan nilai yang jelas sebagai pondasi konten dan autentitas yang membuat kamu unik dan dipercaya. Kalau teman-teman terinspirasi dari satu figur, boleh. Tapi jangan sampai mengimitasi yang akhirnya orang itu akan nangkep bahwa teman-teman itu bukan figur yang otentik. Ah, ini mah ikut-ikutan dia. Karena nanti orang jadi nggak punya empati atau nggak suka sama teman-teman. Karena teman-teman akan dianggap sebagai plagiat gitu. Jadi tetap boleh suka sama orang, tapi jangan plek-ketiplek kayak orang itu. Gitu. Mungkin hanya itu Nah, yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Bila mana ada insight dari apa yang saya sampaikan, sudah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mana apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, sudah pasti datangnya dari saya. Semoga kita bisa tetap silaturahmi dan juga teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin saya belum sempat jawab hari ini, silahkan teman-teman bikin pertanyaan melalui Insta Story dan tag @rhaymaps. Nanti akan saya jawab berupa video jawaban. Saya kembali dulu. Tethering Sambil aja. ya. ya, terima kasih Bu Coach Rima Permatasari yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah, betul. Yang namanya sukses itu tidak instan, Bu ya. Butuh perjuangan. Saya pun sama, Bu. Mencapai target 36.000 follower di YouTube itu kurang lebih hampir 2 tahun, Bu. 2 tahun. Gitu. Jadi perjuangan itu karena tadi betul yang saya katakan konsisten. Ternyata betul tadi yang sudah Ibu katakan. Salah satu 4 kunci utama, salah satunya adalah konsisten.
Ini Bapak dan Ibu, kita ada waktu kurang lebih di 20 menit. Tadi mohon maaf karena dari awal kegiatan ini ternyata coach kita ini seorang profesional di bidang personal branding dan public speaking lebih dari 12 tahun Bu ya. Wah, ini sangat luar biasa ini. Ini menjadi pembicara juga di berbagai acara lokal, nasional, internasional dengan tema kewirausahaan, motivasi dan kepedulian terhadap lingkungan serta kebijakan sosial. Dan ternyata Coach Rima ini juga menulis buku. Ini Speak Up ya, pada tahun 2023 tentang public speaking di PT Klorin. Ini termasuk beliau juga asesor dan mentor bagi pelajar maupun guru di SMK-SMK di daerah. Terus, dan beliau pun juga memiliki usaha. Wah, pantas Bu. Sudah tertata dengan baik. Ini tentang digital agency membantu para UMKM baik di corporate lokal maupun internasional. Itu Bapak dan Ibu, kita berbangga, berbahagia bisa bertemu langsung dengan Coach Rima yang sudah banyak pengalamannya, banyak ilmu yang didapat. Mungkin ada waktu kurang lebih 15 menit nanti di sesi akhir. Jangan lupa pas jam 12 ada absen ya Bapak dan Ibu. Mohon nanti di-share oleh tim. Nanti pas jam 12 kurang sebelum di acara tutup. Dan mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu kita bisa tadi juga bisa eh, menyimpulkan tentang apa yang tadi sudah dipaparkan tentang how to be an influencer, banyak hal dari mulai personal branding, strategi dan etika dan dalam berkembang, termasuk tadi 4 kunci sukses. Itu mungkin ada apabila ada yang mau bertanya boleh di raise hand. Kami persilahkan 3 penanya boleh kan ya? Apabila ada pertanyaan. Ya, sebentar. Ibu Nurlaili ya. Tapi sebentar dulu. Coach Rimanya mungkin. Ya, Pak, ada. Nah, siap. Ini ada, boleh ya, ada pertanyaan ya. Kita di Mangga-mangga saya menyimak. siap. Ada 3 ya. Ada pertanyaan 3 dulu. Kami persilakan ini Ibu Nurlaili Noviatullah dari SMK Negeri 1 Campaka. Bu Nurlaili kami persilakan. Ya, terima kasih ya Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurlain Novirullah, saya Ya. guru SMK Negeri 1 Campaka Cianjur, jurusan pemasaran ya. Waalaikumsalam. Ini saya tertarik tadi kata Ibu Rima tentang tren yang sekarang tuh untuk penjualan terutama ya, itu yang storytelling. Nah, itu saya afiliator juga di TikTok itu dari bulan September. Alhamdulillah sekarang udah level 6. Eh, tapi gini, di akun saya sudah coba untuk storytelling dan itu tidak efektif. Jadi yang efektif penjualannya di saya itu adalah yang hard selling. Jadi yang harga di awal, produk di awal gitu. Nah ini saya mau minta bantuannya, mungkin masukannya dari Bu Rima. Ini gimana caranya supaya saya tetap bisa memasukkan storytelling di eh, akun saya, di VT-VT saya. Karena kan algoritma TikTok sekarang tuh udah aneh dari bulan Januari, jadi kadang naik turun gitu. Nah, itu saya ingin mencoba untuk punya winning konten lain, nggak cuma hard selling, saya pengen storytelling, tapi selalu tidak pernah, bahkan tidak pernah ada penjualan ketika storytelling gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Si langsung dijawab aja, Pak. Bu Nurlaili langsung jawab aja ya. Ya betul. Langsung jawab aja Bu. Siap. Bu Nurlaili, boleh nggak saya Langsung dijawab tahu Bu. salah satu storytelling yang Ibu buat kayak gimana? eh saya kan ininya nisnya sebenarnya aksesoris dan kacamata yang paling laku di saya. Tapi saya Narasinya gimana?
Seperti itu, Bu. narasinya itu. Nah, saya coba di beauty. Jadi saya karena banyak brand yang minta kerjasama dan kebetulan yang beauty, kalau kacamata saya kurang bisa untuk yang storytelling. Kalau beauty itu kan harus storytelling ya. Saya coba gitu storytelling di situ tentang bagaimana apa kulit saya yang kering, sensitif dan sebagainya lah. Itu tidak ada penjualan sama sekali ketika di gitu. Jadi harus tetap harga aja gitu di awal baru ada penjualan. Nah, itu yang kerasa sama saya gitu. Ini kasus yang luar biasa, pertanyaan juga luar biasa ya, Bu Nur Leli. Nah, ini yang menarik tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap sosial media punya karakteristik. Masing-masing. TikTok itu Ya. untuk afiliator memang harus hard selling kalau afiliator, Bu. Karena kan kita bicaranya tadi personal branding ya, bukan bicara ke afiliator. Kalau afiliator itu memang harus hard selling karena TikTok akan memberikan algoritma atau memberikan ruang untuk konten-konten yang sudah ada keranjang kuning itu harus hard selling. Kalau nggak hard selling, itu sulit buat dapet boostnya dari TikTok. Tapi kalau di Instagram terbalik justru. Instagram itu makin hard selling, makin gak dikasih ruangnya gitu. Dan juga ini yang membedakan. Kalau memang kita udah terbiasa hard selling, tiba-tiba nggak hard selling, itu bikin orang atau bikin algoritma kita jadi amburadul karena orang jadi bukan orang ya, secara sistem nih. Sistem itu menangkap itu niche-nya bergeser atau tidak disebarkan kepada biasa dia nyebarin gitu, Bu. Kan kalau TikTok itu akan menyebarkan terus-menerus dari kita template kontennya gimana akan mirip-mirip kayak gitu ya. Terus tadi yang dijualnya tuh biasanya aksesoris, tapi pas yang ini di storytelling ini ya make up. Secara niche-nya juga kan berbeda aksesoris dengan make up. Jadi memang sangat wajar hal tersebut terjadi karena sistem tidak dapat membaca konten ibu merupakan konten-konten yang biasa mereka belikan ruang. Gitu Bu Nurledi. Jadi tipsnya kalau memang konteksnya afiliator di TikTok khususnya memang harus hard selling. Tapi kalau teman-teman kan di sini how to be influencer ya. Jadi influencer bukan jadi afiliator ya, berbeda ya. Meskipun seorang influencer bisa merangkap menjadi seorang afiliator, tetapi kalau kita jadi afiliator, tugasnya memang jualan, marketing ya, dagang, sehingga konten-kontennya harus relevannya ke hard selling. Mungkin seperti itu, Bu Nurlaili. Tapi kalau Ibu punya niat untuk membangun personal brandingnya, berarti jangan mengharapkan cuannya, jangan mengharapkan di closingnya. Tapi bagaimana dari storytelling Ibu, lama-lama semua orang itu tahu siapa Bu Nurlaili, karakteristik Bu Nurlaili seperti apa. Lama-lama itu orang juga terbiasa. Gitu, Bu. Semoga terjawab ya. Ya, betul. Siap. Nanti kalau memang penasaran bisa langsung di chat Bu ya, di kolom komentar juga boleh. Kita yang kedua, karena ini waktu ya Ibu, mudah-mudahan puas ini. Ibu Nuraili, ya. Yang kedua kami persilakan dari SMK Negeri 1 Cipanas, Ibu Fitri. Baik, Pak Yudi, Ibu Fitri, kami Assalamualaikum. persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rima, maaf nanya lagi nih Waalaikumsalam saya warahmatullahi tiap wabarakatuh. pertemuan. Waalaikumsalam. Semoga Teh Rimanya nggak bosan nih saya tanyain terus. Malum kalau newbie dibilang kayak gini kan banyak yang harus tanyakan. Saya berbeda dengan Bu Nurleli tadi yang sudah luar biasa memulai dari lama ya Teh Rima. Saya tuh baru pengen mulai makanya ikut kelas ini tuh penasaran karena eh, apa ya ada hal yang ingin saya bagi gitu lewat platform yang saya miliki sehingga menghasilkan sesuatu gitu ya. Itu kan tujuan intinya. Tapi saya tuh minta pendapat bagi yang newbie saya gini baru mau memulai begitu Teh Rima. Platform mana sih yang kayaknya ramah buat pemula gitu di konten kreator? Kemudian hasil MBTI kemarin ya, saya tuh ternyata ekstrovert Teh Rima karena sebawel ini. Tapi saya tuh ada rasa malu kalau on cam begini. Jadi rasa-rasanya muka saya nggak simetris gitu. Kalau mau storytelling apalagi ke orang lain jadi beberapa detik gitu lihat sayanya itu gak pede gitu takutnya ada
Kan namanya juga apa namanya viewers ya, ada yang lihat wajah saya, tiba-tiba saya lagi jualan ngebahas jilbab saya, misalnya yang menyon-menyonnya itu tuh lebih baik platform mana yang ramah buat pemula begitu. Kemudian eh, yang kayak kemarin saya keluhkan, kayaknya saya tidak se-ekstrovert itu gitu untuk memulai on cam, apalagi secara storytelling yang beberapa detik orang lain liatin saya ngomong gitu. Itu mungkin Tarima, mohon pencerahannya. Terima kasih Tarima, Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Terima dijawab, Bu. kasih Langsung banyak, dijawab. Teh Fitri. Jadi kemarin hasilnya ekstrovert, Teh. Ini yang menarik. Ekstrovert berbeda dengan confidence, Teh. Tidak semua orang ekstrovert punya confidence, ya. Ekstrovert itu seseorang yang terenergi kalau ketemu banyak orang. Jadi kalau Teteh ngobrol sama banyak orang, Teteh tuh pulang tuh happy. Itu ekstrovert. Bisa nggak ekstrovert pemalu? Bisa. Seolah-olah orang tuh salah berpikir. Seolah-olah ekstrovert itu orangnya nggak tahu malu gitu. Padahal nggak selalu ya. Bukan seperti itu. Jadi maknanya berbeda, tapi ekstrovert itu terenergi kalau bertemu banyak orang. Saya introvert teh. Introvertnya 78%. Saya kalau ngomong gini lancar. Orang ngiranya ekstrovert, padahal bukan. Orang introvert bukan antisosial. Orang introvert bisa ngomong. Orang introvert juga bisa pede. Tapi kejadian kemarin saya di Cirebon. Di Cirebon itu 2 sesi ya. Sesi pagi dan sesi siang. Sesi satu itu semua orang benar-benar excited sama kelasnya, banyak mengerubuni, tapi kayak saya jalan sedikit, teh ayo foto, sampai dari awal ruangan sampai akhir, begitu keluar ruangan, energi saya habis. Saya nggak punya tenaga lagi teh buat jawab. Tapi kan kalau lagi ngajar nggak malu-malu ya. Jadi malu-malu, confidence berbeda dengan ekstrovert maupun introvert. Itu karakteristik saja bagaimana kita punya personality untuk mengenergi recharge diri kita. Gitu. Kalau Teteh tuh recharge-nya harus ketemu teman-teman. Kalau nongkrong, happy. Tapi kalau nggak ada orang, sendirian, rasanya kayak ada yang kurang. Nah, itu teh makna ekstrovertnya. Terus yang Terbukti tadi ya, saat terbukti saat COVID saya kesiksa banget di lockdown di rumah. nah, itu teh makna ekstrovertnya. Jadi bukan berarti teteh ekstrovert tapi malu-malu. It's okay, malu-malu itu latarnya confidence-nya. Berbeda ya teh ya. Nanti kalau teteh mau diskusi lebih lanjut DM aja ya. Karena ngomongin ini tuh nggak beres 2 hari nanti Pak Yudi ya. Jadi saya Ya, cepet betul, aja betul. dulu bahasnya. Siap. Kalau soal platform ramah newbie, saya sarankan TikTok. Karena TikTok itu, mohon maaf, mau videonya burik, mau videonya nggak estetik, kalau harus viral ya viral aja. Beda sama Instagram. Kalau Instagram itu yang dinaikkan, yang utamanya adalah estetika. Teman-teman kalau lihat konten-konten Instagram yang viral-viral itu biasanya yang secara look visualnya bagus ya. Konten sinematik, atau konten-konten yang kelihatan deh kontennya tuh kayaknya elegan gitu ya. Tapi kalau TikTok itu berbagai macam ragam bisa jadi possibility-nya untuk kita mulai di mana? Saran saya di TikTok gitu. Dan mau mulainya gimana? Yang tadi teh temukan dulu jati dirinya, temukan niche-nya. Kalau udah ketemu, insya Allah mulainya lebih bisa dan lebih bisa konsisten. Tapi kalau misalnya kita mulainya pura-pura, nggak jadi diri kita sendiri, di bulan ketiga, percayalah, ada jenuhnya. Kita nggak mau lagi ngelanjutin, nanti capek. Gitu mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Yudi. Siap. Itu ya Bu Fitri, mudah-mudahan bisa puas atas jawabannya. Apabila tidak puas, DM. Yang ketiga, Bu, masih ada waktu 5 menit. Ini kami persilakan dari SMK Negeri 11 ya. Bergabung. Mantap, luar biasa. Apa kabar SMK Negeri 11? Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan,
Ya. Nama saya Syifanur Fadila dari SMK Negeri 11 Bandung. Izin bertanya, Teh, kan tadi itu dari poin-poin yang disebutkan pada saat pematerian itu untuk menjadi influencer yang sukses itu harus konsisten dan relevan ya. Nah, gimana sih cara kita buat ngejaga konsistensi dan kerelevanannya itu? Karena sepengalaman aku sempat kepikiran buat jadi konten kreator yang si isi kontennya tuh isinya tuh kayak tentang puisi-puisi gitu karena aku emang suka hobinya tuh kayak ngerangkai kata yang kayak gitu. Tapi karena aku tuh ke distract sama kegiatan aku yang di luar ya kayak aku juga kan masih jadi pelajar gitu jadi masih ada tanggung jawab untuk sebagai seorang siswa gitu. Nah, jadi gimana sih biar aku tuh bisa konsisten gitu biar kayak nanti aja deh gitu ngerjainnya gitu. Endingnya kan setahu aku kalau misalnya biar si followers itu bisa naik sehari itu kita tuh harus ngeposting 2 sampai 3 atau mungkin 5 postingan gitu biar si followersnya itu naik dan konten kita juga bisa dikenal sama halayak umum. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan dan antusiasnya. Kelihatan ya, antusias sekali nih dari pertanyaannya. Ya, betul. Nah, Teteh, saya mau izin jawab ya. Tadi kan Teteh sendiri yang kasih jawaban atas pertanyaan Teteh. Disuruhnya konsisten, tapi saya kadang posting, kadang enggak. Berarti Teteh sudah tahu bahwa ketidakkonsistenan itu hadir dari penjadwalan. Kita kan sudah dibahas ya minggu lalu ada disiplin dan juga kreativitas. Untuk memudahkan kita, sebetulnya kita itu harus punya jadwal. Makanya ada yang namanya planning atau schedule. Ya, kita harus punya planning, mau postingnya kapan. Terus, saya tanya dulu, targetnya Teteh mau ngapain bikin konten? Mau nyari followers atau mau memperkenalkan diri dengan baik? Kalau tujuannya mau nyari followers, yang tadi disampaikan, pengennya kontennya langsung banyak per hari. Tapi saya nggak bisa, soalnya saya pelajar. Tapi, kalau tujuannya bukan hanya angka followersnya, Teteh silahkan bikin kontennya setidaknya sehari satu juga nggak apa-apa. Dan bikin konten sebenarnya bukan yang harus estetik banget atau yang editannya luar biasa ya. Editannya sederhana atau sekedar hadir. Nggak harus kontennya semua di feed di Instastory-nya aja atau di story-nya aja per hari. It's okay. Terus yang tadi soal relevan kadang ganti-ganti gitu ya. Nah, di minggu lalu kita udah bahas soal minat, bakat, potensi, kompetensi. Jadi, kalau minatnya berubah-ubah, itu tuh masih wajar buat seusia teteh. Nggak apa-apa. Dan boleh berubah dengan catatan tidak terlalu ekstrim perubahannya. Karena nanti orang akan berpikir teteh tidak konsisten secara isian dari kontennya. Kayak Bu Nur Laili tadi, masih sama aja padahal. Tapi karena bergeser dari aksesoris ke beauty, itu algoritmanya yang jadi kacau balau. Sebenarnya seperti itu. Tips konsisten teh, apa? Pacu diri sendiri. Karena kalau misalnya dari orang lain, motivasinya dari luar tidak lebih kuat. Tapi kalau motivasinya datang dari diri kita, dari kesadaran diri kita, lebih mudah dan tidak susah, tidak merasa dipaksa. Tapi kadang kalau motivasinya dari luar, itu ada keselnya. Udah tahu aku capek, udah tahu aku sekolah, masih aja disuruh. Gitu ya. Mungkin ini sering terjadi di rumah. Orang tua kalau nyuruh beres-beres, biasanya anak-anak tuh suka merasa dipaksa. Tapi kalau misalnya beres-beresnya datang dari kesadaran sendiri, nggak jadi bete juga. Sama, konten juga gitu teh. Jadi harus datang dari diri sendiri motivasinya. Teteh cari dan temukan kenapa teteh harus jadi influencer. Kalau teteh belum tahu kenapa teteh harus jadi influencer, nanti di tengah jalan kayak tadi, males lah nggak usah dikerjain, toh sayanya juga sibuk. Oke? Betul, Bu. Ini berhubung Semoga waktu ya. terjawab ya. Betul, mudah-mudahan ini beberapa pertanyaan pas juga. Mohon maaf nih yang tadi sudah raise ya karena waktu jam 12 Bapak dan Ibu. Karena kita dibatasi waktu. Apabila memang belum ada pertanyaan kami silakan kepada bisa chat juga kepada Ibu. Terus intinya Bapak dan Ibu dari kegiatan hari ini memang saya melihat
secara pribadi lah, secara pribadi konten ini Bapak dan Ibu kita memang harus seperti minum obat, Teh Rima, seperti minum obat 3 kali 1 hari, pagi, siang, malam. Itu yang saya kerjakan hampir lama gitu, sehingga terus naik. Cuan pun menanti gitu ya. Nanti kita bahas beberapa hal seperti kan. Memang tadi betul dari pengalaman lah kita bisa apa merasakan apa yang dikerjakan. Oke ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf yang raise hand, maaf tidak bisa lanjut karena jam 12. Saya selaku moderator sebelum nanti di sesi akhir closing statement, saya juga menyimpulkan juga bahwa yang paling penting setiap orang punya potensi menjadi influencer dengan caranya sendiri. Terus bukan tentang meniru ya tadi ya, tapi menemukan gaya dan suara yang unik. Karena di dunia digital yang asli lebih bernilai daripada yang sempurna. Pokoknya konten apapun jangan terfokus pada satu. Kalau saya pribadi mau konten mau berangkat di sepatu pang mediocre ataupun apapun, jadikan itu konten dan itu jadikan dasar kita, pondasi kita dan jadi income kita di waktu-waktu mendatang karena itu disimpan ya tadinya disimpan orang yang nonton terus cuman menanti loh Rp1 satu satu putaran. Nah, itu yang saya simpulkan untuk hari ini. Terus termasuk mari kita terus berkarya, kita bekali lagi soal Info Sejati juga menanamkan nilai-nilai yang tadi disebutkan, ada integritas, empati, dan keberanian menyuarakan hal-hal yang bermakna. Semoga pelatihan ini bermanfaat. Silakan Bu ini Coach Rima, silakan untuk closing statementnya dari narasumber, Wah, terima kasih closing Kang Yudi, akhirnya. luar biasa. Closing statementnya sebuah kata yang selalu menjadi pengingat saya. Tidak ada berlian yang berkilau tanpa ditempa. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan ini. Teman-teman harus tahu kalau sekarang teman-teman merasa pusing, merasa panas, merasa ditempa keadaan, berarti sudah semakin dekat pada kilaunya. Jangan mudah menyerah, tunjukkan yang terbaik, dan ketika kamu merasa sulit, hanya ada satu jawaban, saya sudah lebih dekat kepada kesuksesan. Itu aja, Kang Yudi. Oke lah. Jadi jangan katakan saya tidak bisa, tapi katakan saya bisa. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami kembalikan dari moderator dan narasumber, kami kembalikan kembali kepada MC kita. Kami persilakan. Ibu Delisa, masih ada hadir? Hadir, Pak. Ya. Baik, kasih Pak Yudi yang telah memandu kegiatan kita hari ini, serta narasumber kita yang luar biasa ya Teh Rima, sungguh apa ya, menambah semangat yang luar biasa. Jadi saya juga jadi tertarik nih pengen jadi konten kreator. Betul. Mudah-mudahan yang lain juga sama ya, semakin apa semangatnya semakin menggebu yang sudah mulai berkonten jadi lebih konsisten lagi, lebih sukses lagi. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, seluruh peserta pelatihan pada hari ini, baik itu Bapak Ibu tamu undangan atau guru pendamping, siswa, serta UMKM dan masyarakat umum, tibalah kita pada penghujung acara. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari penyampaian saya khususnya ya ataupun tim. Semoga kita dapat berkumpul lagi di kegiatan yang selanjutnya ya. Masih ada 2 pelatihan lagi. Eh, itu saja mungkin dari saya. Saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya yang sudah bergabung secara Absennya virtual. jangan lupa Bu, absennya ada Kenapa, di Pak? kolom chat. Oh Absen. iya, betul. Mohon untuk yang belum mengisi Absennya. presensinya, silakan bisa diklik link di kolom chat ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa disalin dulu ya, takut keburu apa dikeluarin Zoom-nya gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. kasih Dayana, mohon. Nuhun Kang Yudi.
Terima kasih, Lisa, Kak Yudi, Ibu Rima, izin Levi. Memete asa ninggal ayah Ketua MGMP Jawa Barat, Pak Asep Toto, masih hadir di dia. Punten teka sapa. Pak Asep Toto masih ayah. Oh, terus teh ayah. Kalau natur nuhun kasadayana, atur nuhun, pamit.